Pernah nggak kepikiran, kenapa saat kita buka aplikasi mobile banking di jam 2 pagi, semua berasa lancar-lancar aja? Atau kenapa perusahaan sebesar Amazon bisa kirim jutaan paket tanpa sistemnya crash setiap jam? Dulu, keberhasilan IT diukur pakai angka-angka kaku, yang kita sebut SLA atau Service Level Agreement. Tiket selesai dalam 2 jam, aman. Server up 99%, bagus. Tapi masalahnya, sering terjadi fenomena watermelon effect. Di dashboard kelihatan hijau, tapi di sisi pengguna, merah membara karena aplikasinya lemot atau prosesnya ribet. Mari kita bayangkan, sebuah sistem bus kota yang diukur keberhasilannya semata-mata berdasarkan ketepatan waktu tiba di halte. Untuk menjaga agar laporan kinerjanya tetap hijau, dalam hal ini, pengemudi bus mungkin saja melewati halte-halte di mana terlalu banyak penumpang yang sedang menunggu. Karena proses menaikkan penumpang dalam jumlah besar akan memperlambat jadwal perjalanan. Hasilnya, laporan kinerja berwarna hijau, menunjukkan tingkat ketepatan waktu 100%. Tapi, penumpang yang terlantar di halte-halte itu merasa sangat marah dan tidak terlayani. The Global IT Experience Benchmark memberikan bukti empiris yang mengejutkan mengenai besarnya dampak watermelon effect terhadap organisasi. Salah satu temuan paling kritis adalah bahwa 80% produktivitas karyawan yang hilang akibat masalah IT sebenarnya disebabkan oleh hanya sebagian kecil tiket, yaitu sekitar 12,6% dari total tiket yang masuk. Banyak orang mikir, IT itu cuma soal orang-orang di ruangan dingin yang sibuk benerin printer macet, reset password. Tapi di era sekarang, pandangan itu kuno banget. IT sekarang bukan lagi tukang servis, tapi jantung organisasi. Hari ini kita bakal bongkar satu konsep yang sering dianggap membosankan, tapi sebenarnya ini adalah resep rahasia kesuksesan organisasi modern, yaitu IT Service Management. Kita akan bahas kenapa IT Service Management itu krusial dan gimana caranya organisasi nggak cuma bertahan, tapi menang di era digital. Dulu, kalau sistem IT mati 1 jam, mungkin orang cuma bilang, oh lagi gangguan. Tapi sekarang, kalau sistem mati 10 menit, kerugiannya bisa miliaran. Reputasi hancur di sosial media, dan konsumen pindah ke kompetitor dalam hitungan detik. Masalahnya, banyak organisasi masih pakai gaya lama. Mereka punya teknologi tercanggih, tapi cara mengelolanya masih pakai pola pikir kuno. Mereka punya alatnya, tapi nggak punya orkestrasinya. Disinilah IT Service Management masuk. IT Service Management itu bukan cuma soal software tiket atau troubleshooting. IT Service Management adalah jembatan yang menghubungkan antara keinginan bisnis dengan apa yang bisa diberikan oleh teknologi. Kalau bisnis mau lari kencang, ya IT-nya nggak boleh cuma jalan kaki. Lalu, apa yang bikin IT Service Management zaman sekarang berbeda? Ada 3 pilar utama yang dapat dijadikan sebagai acuan. Yang pertama, value over function. IT jangan cuma bangga karena servernya nyala 99%. Pertanyaannya, apakah server yang nyala itu bikin user puas? Apakah itu membantu tim sales jualan lebih banyak? Di era sekarang, indikator sukses IT adalah value, bukan cuma fitur. Kemudian yang kedua, agility dan resiliency, atau kelincahan dan ketahanan. Dunia berubah tiap minggu, strategi IT harus lincah. Kalau ada perubahan pasar, sistem IT harus bisa beradaptasi cepat, tanpa bikin operasional lumpuh. Kita bicara soal risk management yang cerdas, bukan yang menghambat inovasi. Kemudian yang ketiga, experience centris, atau berpusat pada pengalaman. Siapa nasabah IT? Tentu saja karyawan kita sendiri dan pelanggan luar. IT Service Management yang baik itu bikin teknologi jadi transparan. Artinya teknologi bekerja sangat baik, sampai-sampai penggunanya nggak sadar kalau teknologi itu ada di sana. Sekarang pertanyaannya, gimana cara nerapin ini di lapangan? Mari kita lihat sebuah kasus yang paling sering bikin manajemen pusing. Dan gimana IT Service Management modern menyelesaikannya. Bayangkan, tim IT Anda dapat komplain internet lemot atau aplikasi error setiap hari Senin pagi. Cara lama, IT cuma beresin. Besok Senin, rusak lagi, dibenerin lagi, rusak lagi, dibenerin lagi, rusak lagi. Capek kan? Solusinya, Anda dapat menggunakan problem management. Alih-alih cuma nambal ban, sistem akan mendeteksi tren. Oh, ternyata masalahnya di konfigurasi bandwidth yang nggak kuat karena nampung absensi karyawan barengan. Ini adalah salah satu contoh menyelesaikan masalah sampai ke akarnya.
bukan cuman gejalanya aja. Hasilnya, produktivitas karyawan naik karena gangguan hilang secara permanen. Pada akhirnya, era digital nggak nunggu organisasi siap. Pilihannya cuma dua. Anda kelola teknologi dengan standar kelas dunia, atau Anda tergilas oleh mereka yang melakukannya dengan lebih baik. Jadi, coba cek lagi di kantor masing-masing. Apakah tim IT Anda masih jadi tukang servis yang sibuk nyari masalah? Atau sudah jadi pilot yang bawa organisasi terbang lebih tinggi? Like dan share video ini kalau Anda dapat insight baru. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Inexindo Jogja.